Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 11 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Malah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 11 ayat 2. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Kepada warga jemaat di Kolose, dengan tegas Paulus menulis, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebanyakan warga jemaat Kolose adalah orang-orang bukan Yahudi, dan sepertinya ada di antara warga jemaat yang telah dipengaruhi oleh ajaran dan praktik dari sebuah agama asing. Mereka diajar untuk menaati Tuhan dengan sempurna, meninggalkan nafsu duniawi, dan menyembah malaikat dan kekuatan roh. Alasan kuat Paulus, Kristus ada bersama Allah Bapa di surga dan memerintah seluruh kuasa di alam semesta. Apa yang diajarkan kepada mereka mengenai makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, Sabat, hanya terkesan rohani saja. Paulus menyatakan semua itu tak ada manfaatnya karena hanya bayangan, sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Paulus juga menegaskan bahwa sejatinya semuanya itu hanyalah untuk pemenuhan kepuasan rohani mereka. Jemaat Kolose dipanggil untuk memusatkan perhatian kepada Kristus sendiri. Alasannya sederhana, sebab Kristuslah yang telah menyelamatkan. Dialah Raja semesta alam. Nasihat Paulus ini juga menyapa untuk tidak hanya berfokus pada tindakan-tindakan yang hanya memuaskan dahaga rohani kita, dan ketika tidak mendapatkannya, hati nurani kita merasa bersalah. Sesungguhnya hal ini bisa membawa kita jatuh ke dalam jurang kesombongan rohani. Kita merasa lebih baik daripada orang Kristen yang lain. Karena itu, sekali lagi, nasihat Paulus ini juga berlaku bagi kita. Carilah perkara yang di atas. Sahabat Carpe Diem, pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik pastilah menghasilkan buah yang baik. Tetapi sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kita adalah buah kasih Allah di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Kita adalah karakter Kristus yang sebenarnya, yang sudah menerima kasih karunia-Nya. Di dalam kehidupan kita,
orang akan mengenal Kristus sebagai juru selamat. Di dalam kehidupan kita, orang bisa mengenal Allah kita yang Maha Kuasa dan yang Maha Dahsyat. Kita tidak bisa mengatakan kitalah seorang Kristen yang hidupnya berbuah karena perkataan, bukanlah suatu bukti dari tindakan nyata, tetapi sebaliknya orang lain bisa melihat kalau kita melakukan kehidupan ini seperti anak-anak Tuhan. Ketika orang melihat, maka mereka mempercayainya dan mereka mengakui kalau kita adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dimampukan untuk pelaku yang setia, hidup di dalam perkataan Kristus, hidup bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada hidup kami. Biarlah kami menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi banyak orang dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.